Dianggap parasit keluarga. Bab 69. Tak lama setelah ia beres pipis, di cermin wastafel, ia mematut dirinya yang memang menjadi jauh berkali lipat lebih cantik setelah memakai perhiasan dari Kalandra. Cantik dan bahagia seperti sekarang ini juga menjadi bagian dari balas dendam terbesarku. Karena melalui semua ini, aku telah membuktikan, tanpa Mas David sekeluarga, tanpa peran serta keluargaku yang selalu mengecapku parasit rumah tangga setelah sebelumnya aku juga disebut perawan tua. Sekarang, aku benar-benar bahagia, batin Sofia yang tersenyum elegan kepada pantulan bayangannya sendiri. Makasih banyak Sof, sudah jadi wanita kuat yang enggak takut sakit sekaligus tahan banting. Lirihnya masih kepada pantulan bayangannya sendiri yang ada di cermin depan wastafel. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ini kakiku diapain? Heh, ini kaki harusnya dibawa ke dokter, Mas. Bukan malah dipanggilin dukun. Disembur-sembur diurut gini. Di kamarnya, Jihan yang masih terkapar tak berdaya, sudah sangat berisik. Dukun pijat, dan itu ibu-ibu, sampai disembur olehnya. Jihan melakukannya bak naga yang sedang marah, menyerang lawan menggunakan semburan yang mengeluarkan api. Tukang pijat langsung sibuk istighfar sambil mengusap wajahnya yang agak basah oleh semburan Jihan. Padahal, Ibulah selaku tukang pijitnya, awalnya sedang melafalkan ayat suci sambil meniupi kedua kaki Jihan yang sudah mirip kaki gajah saking besarnya. Ibu Las mengelusnya benar-benar pelan layaknya mengelus. Ini lagi dibacain doa, Mbak. Kalau di Mbak rasanya panas, tapi aslinya dingin banget. Semacam kesambet ini. Ini memangnya awalnya, Mbak dari mana? Ucap Ibu Las sabar tetap bertahan di depan Jihan. David yang tengah mengganti popok Sepri, langsung mengernyit serius. Hampir seharian ini, usahanya mencari pinjaman uang ke sana-sini memang tidak mendapatkan hasil. Tadinya David sudah akan meminta bantuan Pak Haji. Namun, selain pria itu tidak di rumah, kedua istri Pak Haji juga sedang ribut mempermasalahkan jatah uang bulanan yang belum turun dari Pak Haji. Jadilah dengan keterbatasan dana sisa menjual televisi, David memanggil tukang pijat yang sudah terbilang terkenal. Anehnya, tadi Ibu Las bilang, Jihan kesambet. Coba mbaknya juga baca doa, istighfar. Kita sama-sama doa, ya. Bismillah. Ucap Ibu Las. Jihan yang hanya bisa berbaring, mendeci kesal menatap Ibu Las. Ih, apaan, sih? Dikiranya aku lagi sakratul maut, apa, disuruh doa sama istighfar. David menahan napas dan perlahan menghela napas. Andai ia tidak terikat perjanjian, tentu ia sudah menceraikan Jihan dari awal ia mengetahui bayi yang Jihan lahirkan malah anak si Kupret Supri. Namun, David sudah telanjur menandatangani kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan yang mewajibkan David tetap menjadi suami setia Jihan apapun keadaannya. Perceraian di antara mereka hanya boleh terjadi jika Jihan yang meminta. Kamu yang sabar, dong. Orang kamunya teriak-teriak gitu, ya demitnya betah di kamu. Dikiranya kamu masih keluarga atau malah kembarannya. Balas David yang walau tegas karena jengkel, masih tergolong sabar. Jihan melotot syok, menatap kesal sang suami. Sumpah yah, Mas. Kamu beneran enggak guna banget. Sekadar cari pinjaman buat berobat saja kamu enggak becus, gimana kalau aku sampai minta lebih? Dan sekarang, kamu malah dengan songonnya bilang gitu.
Satu hal yang membuat Jihan makin kesal dan bosan menjadi istri David. David bukan lagi pria mapan yang memiliki pekerjaan tetap. Apalagi jika dibandingkan dengan Kalandra. Sangat jauh. Ucapan tak mengenakan dari Jihan barusan, membuat David risih sekaligus malu. Pria itu menggeragap dan benar-benar geregetan. Tanpa kembali memedulikan Jihan, ia memilih fokus mengurus Sepri yang makin hari wajahnya makin mirip Supri. Selain itu, seharian ini ia tinggal dan Jihan pun hanya bisa tiduran, juga membuat bocah itu sangat tidak terurus. Maaf, Mbak. Mas. Ini, jadi pijat? Enggak, ya. Tanya ibu lasungkan dan menjadi merasa serba salah. Namun, Jihan malah langsung membentaknya. Pergiiiiiii. Jihan berteriak mirip kerasukan arwah jahat. Sepri langsung nangis kejer, selain ibu Las yang buru-buru pamit sambil terus meminta maaf. Jihan. Bentak David benar-benar geram. Mengurus bayi saja sebenarnya David tidak bisa. David terpaksa melakukannya. Ditambah Jihan yang terus berisik dan turut membuat Sepri nangis kejer. David merasa frustrasi, menimang Sepri dan membawanya pergi daripada ia emosi kemudian mengamuk Jihan layaknya apa yang biasanya ia lakukan kepada Sofia. Pergi sana, Mas. Minggat yang jauh, bawa si Buuntung itu. Sepanjang Jihan meraung-raung, selama itu juga David menggeleng tak habis pikir. Lalu, sisi baik seorang David berbisik, nikmatilah buah daro kebot dohanmu. Dulu, yang serba bisa dan penurut seperti Sofia, kamu sia-siakan. Makanya sekarang Tuhan kasih kamu yang seperti Jihan karena kalian memang cocok. Aku mau pinjam duit ke JANDES Sofia saja. Dia pasti makin punya banyak duit karena suaminya saja kaya raya, enggak kayak mantannya yang enggak guna. NADJIIZZZ. NADJIIZZZ. Saking kerasnya suara Jihan barusan, David yang sudah keluar rumah dan ada di pelataran, masih bisa mendengar. Andai David tidak kasihan kepada Sepri yang biar bagaimanapun merupakan korban, sudah David lempar bayi merah itu sebagai bagian dari pelampiasannya. Namun tidak, David masih berusaha waras. Meski setelahnya, David tidak yakin masih bisa melakukannya. David tidak yakin dirinya akan baik-baik saja jika ia harus bertahan sebentar saja jika Jihan tidak bisa berubah. Lihat saja, tetangga sebelah rumah Jihan sampai melongok dari gerbang masing-masing. Mas, maaf. Itu Mbak Septinya kesurupan apa gimana? Kok teriak-teriak begitu? Tadi saya lihat, Ibu Las juga dari situ, ucap ibu-ibu berhijab selaku tetangga sebelah kanan rumah Jihan. Sebenarnya kenapa, Mas? Kok makin ke sini, si Jihan makin terlalu waras. Apa efek kepalanya dipukul itu ya, sama Bu Fat? Makanya otaknya jadi bermasalah, rada-rada. Maaf banget ini, bukan bermaksud menghina. Soalnya saya sekeluarga bahkan mungkin tetangga lainnya, sudah merasa sangat terganggu. Pernyataan yang langsung diperkuat oleh tetangga lainnya. Termasuk tetangga depan rumah yang turut menegur, meminta David untuk mengarahkan Jihan agar istrinya itu jauh lebih bisa bersikap, tak terus teriak-teriak. Kesurupan. Lah, memang aslinya setan. Buktinya dibilangin baik-baik enggak pernah mempan. Batin David sambil menunduk malu menanggapi setiap teguran. Bilangin beneran, yah, Mas.
Itu suruh jangan teriak-teriak mirip sapi mau dibelek buat dijadiin kurban. Jantung enggak aman, ini. Langsung lemas dan kemarin baru periksa katanya saya kena gejala lemah jantung dan ini gara-gara Jihan asal teriak enggak jelas. Ucap ibu-ibu yang rumahnya persis di depan rumah Jihan. Ia sengaja keluar dari area gerbang demi menuangkan protesnya, agar David makin sadar, dirinya serius marah. David berdeham dan segera meminta maaf, menatap ketiga wajah ibu-ibu yang semuanya berhijab di sana, penuh sesal. Saya saja ini beneran enggak tahu, ibu-ibu. Sudah enggak kurang-kurang saya bilanginnya. Ini saja saya memilih keluar karena di dalam panas banget, berisik. Enggak bisa diarahin septinya. BAJJJIIINGAAAAANNNN. Teriak Jihan padahal David belum selesai minta maaf. David langsung kicep saking syoknya. Sebab teriakan Jihan barusan kompak membuat yang di sana termasuk David, menggeleng tak habis pikir. Mereka kompak istighfar, dan berdalih akan melaporkan kelakuan Jihan yang sudah membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, ke aparat setempat semacam RT. Meninggalkan kengenesan David dan korban berisik Jihan lainnya, di pinggir pantai, di pasir hitam yang hangat berteman embusan angin cukup kencang, Sofia tengah bersuka cita bersama keluarga kecilnya. Wanita cantik yang tetap memakai perhiasannya, tengah menggelar tikar bekerja sama dengan Kalandra. Mereka tengah terbebas dari Daim karena adanya orang tua Kalandra bersama mereka benar-benar membuat mereka bebas sebebas-bebasnya. Kini, acara bulan madu lanjutan Kalandra dan Sofia memang tak hanya disertai Daim. Sebab orang tua Kalandra yang ingin liburan sekaligus healing dari penatnya kesibukan, juga turut serta. Layaknya keluarga bahagia pada kebanyakan, mereka bersantai di atas tikar dekat pantai menikmati bekal sambil menunggu sunset datang. 3 rantang susun tengah Kalandra dan Sofia buka, sajikan di hadapan mereka. Semua itu berisi nasi dan juga masakan Sofia, termasuk kepiting lada hitam selaku menu spesial yang Pasana minta secara khusus kepada menantu barunya. Sedangkan termos es berukuran mungil yang Sofia cari-cari, malah ada di pangkuan Pasana. Sofia sampai akan kembali ke mobil untuk mencarinya di sana. Termos tersebut berisi rujak tumbuk buah gowo yang langsung membuat Pasana sibuk mencicip berulang-ulang. Kesibukan yang juga menjadi sumber tawa dalam kebersamaan mereka lantaran Ibu Kalsum sibuk meledeknya. Ini kita kesini cuman numpang makan. Penjual makanan yang keliling sampai enek lihatin kita. Ucap Pasana yang masih menikmati rujaknya. Sofia dan Kalandra yang duduk bersebelahan di sebelah Pasana dan Ibu Kalsum, kembali tertawa. Kalandra berangsur mengambil daim dari pangkuan sang mamah yang kerepotan menyiapkan makan untuk Pasana. Belum ini, nih. Ini kompor nanti malam buat bakar-bakar. Nah, di bagasi ada daging, ikan, sama ayam. Pokoknya, kalau ibu-ibu sudah berencana sekaligus bertindak, perut pasti kenyang. Iya, enggak, Mbak. Ucap Ibu Kalsum dengan bangganya sambil menepuk-nepuk kompor gas berukuran mininya dan jumlahnya ada 2. Sofia yang tengah menyuapi Kalandra langsung tersenyum semringah sambil mengangguk-angguk. Lain dengan para laki-laki yang hanya tertawa, termasuk juga Daim. Daim yang awalnya sibuk berusaha meraih kotak bekalnya dari tangan kiri Kalandra, mendadak ikut tertawa gara-gara mereka yang di sana, kompak tertawa. Nanti sebagiannya bakarnya di api unggun, kan? Biar Daim juga enggak kedinginan.
Kalau sudah malaman lah baru ke hotel. Kita kesininya sampai agak malam, ucap Kalandra sambil menyuapi Daim Empasi, apalagi Sofia juga sudah sampai kembali menyuapinya. Mereka tengah makan bersama disuapi pasangan satu sama lain. Sesekali, Pasana akan jahil, menggoda Daim yang tampak ingin turut makan ikan bakar. Nanti jatah bakar-bakar, biar papa saja. Susun api unggun juga, nanti papa yang urus. Toh, api unggunnya juga enggak besar-besar amat, kan? Ucap Pasana yang kemudian berkata, kalau bisa malah pengin sewa tenda gitu. Tidur di tenda pasti lebih seru. Ala-ala kemah kan? Di sini banyak semut merah loh, Pah. Perhatiin tuh, nah Yang. Aku digigit semut, bentol nih, Yang. Ucap Kalandra yang berakhir merengek sambil memamerkan sikut tangan kanannya yang bentol besar. Namun, Pasana dan Ibu Kalsum yang melihat hal tersebut kompak berkata, alah. Digigit semut saja laporan. Menja. Sofia langsung terbahak menertawakan Kalandra yang diserang kedua orang tuanya. Suaminya itu tidak terima dan langsung sibuk menjelaskan sambil terus merengek layaknya bocah. Sungguh kebersamaan yang sangat seru. Terlebih orang tua Kalandra juga tak segan meledek putra kesayangannya itu. Orang-orang di sekitar mereka sampai menjadikan kebersamaan mereka sebagai pusat perhatian. Iya, Mas. Papa disosor angsa saja, sampai sarung papa bolong, biasa saja. Malahan papa diomelin mamah kamu gara-gara sarung pemberiannya bolong. Bayangin, sakit berdarah karena bokong papa sampai berdarah disosor angsa, makin sakit gara-gara mamahmu lebih sayang sarung ketimbang ke papa. Ujar Pasana yang kali ini bercerita sampai menggebu-gebu. Sebelumnya, ia belum pernah begitu.